Tadi Krisya ngomong ini perjalanan. Kenapa bisa Tuhan berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku? Perjalanan yang dia alami bukan perjalanan yang biasa, tapi kamu bisa baca dan lihat bagaimana kehadiran dia di zaman itu. Dia melakukan kehendak Tuhan di zamannya dia. Kamu baca Kisah Para Rasul, kamu akan dapatkan bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Dari banyak kisah dan banyak bentuk respon hatinya, salah satu contoh aku akan ambil dari sini. Dari sini kita akan berangkat. Nanti kamu akan lihat sebenarnya apa yang akan disampaikan. Oke, buka 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. Baca sama-sama 2, 3. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud. Dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya? Cukup di situ dulu. Oke, sampai di situ. Kamu bisa lihat bagaimana ada orang yang mengutuki Daud. Lalu apa kata Abisai? Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Dalam perjalananmu, ya, dalam perjalanan pelayananmu dan kehidupanmu, kamu akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Waktu hinaan datang, waktu cercaan datang, waktu komplain, protes, semua datang ke arah kamu. Kritik, semua datang ke arah kamu. Respon yang pertama keluar apa? Kamu berusaha untuk membela diri dan tetap bersandar pada pengertianmu sendiri. Tapi kalau kamu lihat Daud, ini bukan persoalan kutuknya. Bukan persoalan kutuknya. Tapi hatinya berkata begini, aku haus akan perkataan Tuhan. Karena di dalam kesesakan dia dikejar Absalom. Dikejar, dia harus lari untuk menghindari itu. Bukan dia tidak sanggup untuk melawan. Tapi dia ngerti, ini adalah bentuk penghukuman Tuhan akibat dia jatuh dengan Batsheba. Tuhan bilang, pedang tidak akan undur daripada keturunanmu. Sampai kapanpun. Dia ngerti apa yang sedang dia alami. Di titik ini, dia ngerti Allah itu benar dan adil. Kamu juga demikian. Waktu semua yang buruk, sepertinya buruk. Datang, semua cercaan, komplain, protes, kritikan masuk ke dalam hidupmu. Respon yang pertama keluar apa? Adakah satu kebenaran diri sendiri untuk kamu bertahan di situ? Enggak, aku enggak salah. Aku tetap benar. Kalau aku benar,
Aku ngapain ngalah? Kalau aku benar, ngapain aku berhenti? Kalau aku benar, ya aku akan tetap bicara aku benar. Tapi kamu bisa lihat, kalau Daud respon hatinya apa? Apa urusanmu anak-anak Zeruya? Dia bilang begitu. Kalau memang Tuhan suruh dia kutuk aku, biarkan itu. Karena responnya itu. Melihat bahwa semuanya pasti Tuhan bicara di situ. Dia berusaha. Karena apa? Dalam keputusasaan, pelarian dia harus bagaimana cara aku kembali lagi. Bukan dia nggak bisa mengalahkan itu, tapi karena cintanya terhadap Absalom, dia nggak bisa membunuh anak itu. Nggak mau dia membunuh darah dagingnya. Tapi sekali lagi dia ngerti bahwa Tuhan itu adil dan benar. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia tabur, dia ngerti. Aku menuai ini. Kalau itu memang dari Tuhan, biarkan itu terjadi. Waktu dia diberi 3 penghukuman, kamu pilih mana, Daud? Tahu apa yang dia bilang? Sesungguhnya aku tidak mampu memilih. Biarkan aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia memilih untuk menaruh seluruh hidup dan keputusan sama Tuhan. Karena tidak ada yang bisa. Dia tidak bisa memilih sendiri. Karena waktu dia memilih sendiri, dia punya memori, dia sudah jatuh. Dan waktu dia sudah jatuh, bayangan kejatuhan itu bukan tidak ada di pikirannya. Tapi dia selalu bilang, Tuhan itu benar dan adil. Kalau memang aku harus ngalamin itu, biarkan. Karena aku layak ngalamin itu. Kamu melakukan banyak hal buruk di dalam hidupmu. Tapi waktu kamu menuai dari apa yang sudah kamu tabur, kamu memaksa Tuhan untuk bicara. Untuk kamu bilang, Tuhan, anugerahmu Tuhan. Tolongi aku. Benar anugerahnya tetap berjalan. Tapi keadilannya tetap akan ditegakkan. Karena dia Allah yang benar dan adil. Ini bukan persoalan kutuknya, Dek. Tapi kamu bisa lihat respon hatinya. Dia berusaha mencari Tuhan lewat segala macam hal yang menghampiri hidupnya. Mana tahu ada Tuhan bicara di sini. Mana tahu ada Tuhan bicara di sini. Kalau kamu baca ayat yang ayat 12 dia bilang begini. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kamu bisa lihat itu. Mungkin Tuhan akan memperhatikan. Dia ngerti dari konsekuensi apa yang sudah dia perbuat. Tapi dia tidak pernah mau menyalahkan keadaannya. Dia lebih memilih untuk mencari adakah Tuhan di situ. Di dalam setiap keadaan yang sedang dia alami. Dia berusaha mencari Tuhan dari semua kondisi yang sedang dia alami. Kenapa? Karena bagi dia, kalau dulu aku jatuh, bisa diangkat. Saat ini pun aku tetap akan bisa diangkat. Dia mengharapkan satu apa? Momentum. Kairos. Kapan Tuhan? Makanya selalu dia lihat. Dia berusaha melihat semua keadaan. Pasti ada Tuhan di situ. Tidak langsung menghakimi. Orang itu ngomong yang buruk kepadaku. Ini melakukan hal yang buruk. Ini kenapa semuanya yang buruk nih? Kenapa? Coba kamu diam dan renungkan. Tuhan sedang mau bicara apa? Karena waktu kamu tidak bisa mengenal jalan-jalannya. Diajari jalan-jalannya. Kamu tidak akan bisa menangkap kairosnya. Itu pasti akan lewat. Pasti akan lewat. Jadi di area ini belajar untuk melihat. Belajar untuk merenung. Diam. Jangan langsung mengambil keputusan terlalu cepat. Tanya Roh Kudus.
Tuhan sedang mau bicara apa di area ini? Kenapa semuanya seperti ini? Karena waktu kamu ngerti dia sedang mau melakukan apa, kamu bisa berjalan di atas kairosnya dia. Kamu akan lihat nanti. Buka Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Baca sama-sama 2, 3. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Kamu bisa lihat di sini, Dik. Kamu perhatikan di sini. Ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Tahu ya, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kondisi setiap orang. Kalau kamu bisa nangkap sesuatu dari ini. Lalu dia bilang, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Tuhan memasukkan kairos di dalam kronos. Tahu kronos? Waktu manusia. Waktu manusia itu kamu bisa hitung sendiri. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kamu bisa hitung. Tapi dia punya kairos yang mengatasi kronos itu. Karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tapi untuk mengangkat kamu, dia sediakan yang namanya kairos. Waktu kamu bisa menangkap itu, kamu pasti naik. Kenapa masalahmu tetap tidak selesai? Karena kamu tidak pernah bisa menangkap momentumnya Tuhan. Kenapa kamu tetap seperti itu dan tidak berubah? Karena kamu gagal menangkap momentumnya Tuhan. Dia menyediakan contoh. Kairos untuk kita semua dan untuk seluruh manusia adalah anugerah. Salib. Tinggal tergantung orang mau merespon untuk bertobat atau tidak. Kalau mereka memutuskan untuk bertobat, dia diselamatkan. Tuhan sudah masukkan itu di dalam waktu manusia. Waktu ada kairos, Tuhan intervensi. Waktu dia hadir di dunia, dia sedang mengubah sejarah. Dulu dalam masa perbudakan dosa, dia ubah di dalam masa anugerah. Kamu bisa lihat intervensi Allah. Tapi di sini areanya, Dik. Orang lumpuh ini tahu artinya tidak berharga. Dia tahu rasanya tidak berjalan. Dia tahu rasanya tidak bisa melompat. Dia tahu artinya tidak berharga. Dia ngerti artinya dianggap hina. Dia ngerti, dia paham itu. Tapi dia datang, dia dengarkan Paulus. Waktu Paulus menatap dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Di dalam setiap momen, Tuhan pasti bicara. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menangkap? Kamu bisa lihat dia. Dia orang yang lumpuh sejak apa? Sejak ia dilahirkan. Berarti dari lahir dia nggak ngerti rasanya jalan. Nggak ngerti rasanya lompat. Tidak ngerti rasanya berlari. Nggak ngerti rasanya jatuh. Dari berdiri jatuh dia nggak ngerti. Kakinya lemah. Tapi waktu Paulus sedang berkhotbah, sedang menyampaikan kebenaran, mata ketemu mata, hati ketemu hati. Sampai Paulus bisa merasakan ada iman di dalam hidup orang itu. Ada iman dia rasakan. Tahu ya, getaran itu pasti kelihatan. Pasti akan orang bisa rasakan. Kamu aja pasti ngerti mana orang serius, mana tidak. Tapi di sini orang yang lumpuh sejak lahir, dia mendengarkan Paulus dari awal sampai akhir.
Dia dengarkan sampai Paulus merasakan orang ini bisa disembuhkan. Waktu dia melihat itu, apa yang dikatakan Paulus? Berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Di situ momen Tuhan, momentumnya Tuhan, dia dapatkan. Paulus bilang, berdiri. Dia berdiri. Persoalannya, Dek, semua anugerah datang kepadamu. Di antara kamu semua ini, kamu mendengarkan firman yang sama. Tapi waktu kamu mendengarkan firman, ada tidak gairah di dalam hatimu. Kamu membawa persoalan yang sama ke gereja. Waktu kamu pulang, kamu berubah atau tidak? Ada yang dibebaskan enggak? Ada yang dilepaskan, ada yang disegarkan atau enggak? Kalau kamu pulang tetap sama, artinya kamu enggak bisa menangkap momentum Tuhan. Dari setiap keadaan yang sedang kamu hadapi. Dari setiap kejadian yang sedang kamu alami. Dari setiap kegiatan yang sedang kamu ikuti. Tuhan tetap bicara. Kamu bisa menangkapnya, kamu berubah. Asal kamu bisa menangkapnya. Orang lumpuh ini melihat dan dia punya iman. Dia ngerti, aku bisa disembuhkan. Pada akhirnya Paulus melihat dan merasakan itu, bangkit berdiri. Ini yang disebut kairos. Kamu tidak bisa menciptakan kairos. Kamu tidak bisa menciptakan kehendak Tuhan. Kamu deklarasi bukan menciptakan kehendak Tuhan, tapi memperkatakan kehendak Tuhan. Kamu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau kamu tidak bisa menangkap kairosnya. Dia sedang menyediakan semuanya di dalam kairosnya. Untuk mengangkat engkau tinggi. Tapi pertanyaannya, kamu bisa menangkap atau enggak? Kamu perlu hati yang mau ditundukkan. Rela untuk mendengar. Jangan sombong. Jangan beranggapan kamu lebih tahu dan lebih paham. Hati yang demikian, kebenaran tidak punya tempat di situ. Tidak punya tempat. Kamu makan hal yang sama, tapi kamu pulang pasti berbeda. Tergantung kamu. Kamu bisa melihat atau tidak di situ. Inilah yang terjadi kepada hidupmu, Dik. Kamu pelayanan di berbagai tempat, benar? Selama kamu liburan pelayanan. Tapi waktu kamu pulang, ada enggak yang berubah di hidupmu? Jangan salahkan temanmu. Kamu mungkin akan berkata begini, dia kok berbeda sekarang ya? Baru 1 bulan. Kok sekarang berbeda? Dia sombongnya sekarang ya? Dia begini sekarang ya? Dia seperti itu sekarang ya? Kamu harus lihat bagian yang ini. Waktu kamu masih bersama dengan teman-temanmu, kamu masih akrab, kamu satu jenis, kamu sejenis semuanya. Tapi waktu 1 bulan kamu dipisahkan dari teman-temanmu, tiba-tiba ada teman-temanmu yang berubah. Dan kamu bilang, kamu kok udah beda sekarang ya? Padahal yang dia lakukan baik, dia berdoa, baca Alkitab, nggak ikut gosip sama kamu. Tapi kamu bilang, kamu sombong sekarang. Bukan dia yang sombong karena Tuhan ubahkan dia jadi jenis yang berbeda. Kamu waktu belum diubahkan sama seperti dia, kamu jenis yang sama. Yang sejenis akan kumpul dengan yang sejenis. Kamu gak pernah lihat Raja Wali bergaul dengan ular. Kamu gak pernah lihat Raja Wali bergaul dengan babi. Dulu kamu mungkin hatimu seperti babi. Tapi waktu Allah mengubahkan di dalam kairosnya, kamu diubahkan keluar dari perkumpulan babi-babi itu. Dan jadi berbeda. Waktu babi-babi ini berkata, kamu kok sombong? Padahal dia melakukan hal yang benar. Baca Alkitab, berdoa, nyembah Tuhan. Nggak ikut gosip sama kamu. Tapi kamu bilang apa? Dia sombong. Bukan dia yang sombong. Kamu masih tetap sejenis dengan babi-babi itu. Tapi dia sudah berbeda. Karena dia menangkap kairos Tuhan. Waktu kairos itu datang, dia menyambut.
Tuhan, aku memang gak sanggup di tempat itu. Tapi aku mau dididik di tempat itu. Waktu dia dididik, dia berubah. Dia kembali dan berkumpul bersama kamu. Kamu merasakan satu kehadiran yang berbeda dari hidupnya. Karena Tuhan yang di dalam ini, kehadiran yang makin kuat di dalam ini, menembus daging. Orang gak akan tenang dengan itu. Gak akan tenang. Gak akan tenang nih. Jadi pertanyaannya, kamukah babi-babi itu? Atau kamu sudah ditarik keluar dari situ? Sederhana deh. Sederhana sekali. Tahu waktu Tuhan mengubahkan. Nih, karena dibawa ke situ. Kita sebut aja. Anak terang. Terus anak dunia. Anak terang bisa lakukan kebaikan gak? Oke. Anak dunia? Oke. Bisa. Anak terang bisa jujur gak? Oke. Kalau anak dunia? Serius? Oke. Anak terang bisa setia nggak? Anak dunia? Anak terang bisa menabur nggak? Anak dunia? Bisa. Masa bisa? Anak terang murah hati nggak? Bisa. Anak dunia bisa murah hati? Bisa semua. Apa yang membedakan kalau di sini kamu melihat deh. Waktu Kairos datang mengubahkan hidupmu, kamu akan dibedakan dengan anak dunia. Kalau semuanya bisa, mereka bisa lakukan kebaikan, jujur, setia, menabur, murah hati. Anak dunia bisa. Semuanya bisa mereka lakukan. Perbedaan mereka ada di sini. Perbedaan mereka ada di sini. Anak dunia, kalau dia buat baik seperti apa? Dulu, waktu dia buat baik, aku udah buat baik sama dia. Tapi tiba-tiba aku dikecewakan, aku berhenti berbuat baik. Itu anak dunia. Tapi kalau anak terang, firman Tuhan bilang, Petrus, Tuhan, guru, harus berapa kali kami mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya sebenarnya tanpa batas. Bahkan ada firman lagi bilang, kalau besok dia lakukan kesalahan, 7 hari, selama 7 hari dia lakukan kesalahan, ampuni. Artinya kebaikannya tanpa batas. Anak terang kebaikannya pasti tanpa batas. Karena ngikut Roh Kudus. Anak dunia jujur, bisa jujur. Tapi dia punya batas, dia punya limit. Karena waktu dia dikecewakan, dia tidak akan bisa jujur lagi. Tapi kalau anak terang, bagaimanapun hidupnya, dia akan tetap jujur. Dia akan tetap jujur. Setia. Anak dunia, ya. Dulu setia. Waktu dikecewakan, berhenti setia. Tapi anak terang, firman Tuhan dia pegang. Setia. Setia tanpa ada batas waktu. Jadi kalau kau diubahkan, itu akan berbeda sekali. Gambarannya akan sangat terlihat. Gandum dengan ilalang. Gandum akan berisi. Ilalang, dia punya isi tapi kopong. Itu gambarannya. Jadi waktu kamu pergi 1 bulan pelayanan, kamu menangkap Kairos Tuhan di tempat sana. Kalau kamu menangkap, kamu pulang pasti berbeda. Tapi kamu kalau pulang kamu masih sama, itulah hidupmu. Dan tahu, iblis tidak murah hati.
Waktu kamu pernah rasakan lawatan Tuhan dan kamu mulai menyingkir dari Tuhan, di alam roh terangmu mulai redup. Waktu terangmu mulai redup, dia akan lakukan pembalasan di hidupmu. Dia akan bawa 7 roh yang lebih jahat lagi untuk menghancurkan hidupmu. Makanya gak heran kalau kamu pulang, ada kamu pasti akan berkata begini, aku makin redup. Dan waktu kamu makin redup, kamu tidak lari ke arah Tuhan. Kamu tidak cari Tuhan. Kamu tidak cari, Tuhan berikan aku kairosmu Tuhan. Bawa aku naik Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kamu lari kemana? Kasih makan dagingmu. Kasih makan dagingmu terus. Sampai akhirnya kamu akan bilang teman-temanmu yang berubah itu, yang sudah jadi ini itu, kamu sombong. Mereka tidak sombong. Mereka sudah berubah jenis, tidak sama dengan kamu. Tahu diri. Ini yang namanya kairos. Ada waktu Tuhan akan mengubahkan, membalikkan keadaan itu. Buka Lukas 19 ayat 44. Lukas 19 ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Waktu Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dia berhenti di depan pintu gerbang lalu lihat. Yerusalem, Yerusalem. Padahal Mesias ada di sini tapi engkau tidak merespon. Tahu dia bilang itu. Karena engkau tidak mengetahui. Oiknos. Itu bukan sekedar tahu secara intelektual, melainkan pengetahuan melalui pengalaman, relasi, dan pengenalan pribadi. Mereka semua ngerti. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ngerti bahwa Mesias akan datang. Tapi mereka menutup mata dari semua mujizat. Dari semua yang Yesus sudah tunjukkan. Hati mereka ditutup. Mereka menolak, bukan Mesias yang seperti ini yang kami mau. Mesias yang bisa membebaskan kami dari bangsa Roma. Mereka menolak. Karena itulah mereka tidak bisa tahu kapan Allah melawat mereka. Saat di situ, kairos namanya. Kalau kamu dilihat di Tawarik, dia bicara begini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh hati. Untuk dia melimpahkan kekuatannya. Didapatikah kamu? Mau dan menginginkan. Makanya kamu bisa mengikuti ribuan ibadah. Tapi kalau hatimu tidak menginginkan Tuhan. Kamu pergi sama, pulang pasti sama. Pergi berhasil, pulang pasti gagal. Karena kamu tidak pernah tahu kapan Allah datang melawat kamu. Waktu orang menyembah Tuhan, kamu duduk diam di belakang. Karena kamu tidak tahu kapan Allah melawat kamu. Waktu firman diberitakan siapapun yang bicara, kamu duduk dan merespon biasa. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan akan melawat kamu. Tuhan bisa bicara lewat apapun dan lewat siapapun. Tapi apakah kamu didapati bisa menangkap momentumnya? Waktu kamu bisa menangkap, pasti kamu berubah. Pasti kamu berubah. Karena firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Waktu kamu terima dengan iman, Roh Kudus mengerjakannya di hatimu. Persoalannya waktu kamu terima, kamu anggap itu biasa. Kamu anggap itu biasa. Lawatan di situ, melawat, tahu nih, supaya kamu ngerti.
Dia bilang begini. Episkope, melihat, memperhatikan, secara harafiah berarti inspeksi atau penilikan. Tuhan datang melihat. Melihat semua. Oh, ini layak untuk diselamatkan. Ini harus diselamatkan karena dia lihat kondisi kamu. Kamu itu buta, tuli, lumpuh, bahkan mati setengah tubuhmu. Di dalam kehidupan rohanimu, dia lihat keadaanmu. Kamu perlu mujizat. Tapi karena kamu tidak sadar kamu butuh mujizat, kamu beranggapan aku masih bisa. Pada akhirnya apa? Dia lihat, sebenarnya kamu butuh itu. Dia inspeksi, dia lihat kamu. Kehidupan kamu ini seperti orang lumpuh. Dia mau buat kamu berjalan, dia mau buat kamu bangkit. Tapi waktu dia lihat, tidak ada iman di hidupmu. Waktu kairosnya datang, apa yang kamu bisa dapatkan? Kamu cuma lihat dia berlalu aja. Berlalu aja. Nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa. Itu gambaran hidupmu. Buta, tuli, lumpuh, mati. Tapi kamu nggak bisa rasakan. Kematian rohani. Itu matinya bukan kayak serangan jantung tiba-tiba. Dia matinya karena firman itu dicuri dari hidupmu. Pelan-pelan tapi pasti. Sampai kamu tidak punya iman untuk bangkit. Bahkan waktu kamu mau beriman kamu akan ngomong, emang bisa? Kalau sudah begitu kamu sudah kehilangan iman. Waktu dia menilik keadaanmu harusnya kamu sadar, aku butuh Tuhan. Tapi ditemukankah kamu butuh dia? Waktu dia inspeksi hidupmu, waktu dia tilik hidupmu, ditemukankah kamu membutuhkan dia? Di sini seperti dua sisi mata uang. Sisi anugerah dan penghakiman. Waktu anugerah diabaikan, hanya tinggal satu, penghakiman. Ini lawatan itu. Kenapa kita terus berteriak? Berseru, pagi Salatiga Tuhan, kami berdiri, kami minta lawatan-Mu Tuhan. Kenapa? Rencana dan kehendak Tuhan gak bisa gagal. Tapi orangnya bisa gagal. Kalau Daud bisa melakukan kehendak Tuhan di zaman dia, di zamannya dia. Kami bisa melakukan kehendak Tuhan di zaman kami. Asal didapati kamu punya iman, mau, dan tahu kapan Tuhan itu bergerak. Didapatin. Kamu harus melakukan kehendak Tuhan di zamanmu. Tuhan sudah sediakan. Kamu merespon tidak? Kamu merespon tidak? Yang menghentikannya, spirit of familiar. Kamu bisa lihat Yesus di Nazaret. Dia tidak melakukan banyak mujizat. Karena apa? Karena orang-orang lihat dia, ini anak tukang kayu. Dan mereka bahasanya Alkitab apa? Kecewa dan menolak dia. Waktu kamu tahu lawatan Tuhan tidak seperti yang kamu mau, kamu menolak. Naaman ngomong apa? Kenapa aku harus nyemplung di sungai Yordan? Bukankah ada banyak sungai di sini? Hambanya bilang, bukankah kamu kalau disuruh nyemplung aja, disuruh melakukan hal-hal yang sulit, kamu bisa. Ini cuma sekedar nyemplung. 7 kali. Kamu takhir. Tapi dia mau memilih. Kenapa sih dia nggak topang tangan, usap-usap? Kamu memilih cara Roh Kudus mau melawat kamu. Kamu siapa? Harus tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa kamu tidak berhak memilih bagaimana dia akan datang di dalam hidupmu. Kamu hanya punya pilihan. Kamu mau merespon atau tidak. Dengar baik. Yang membuat kamu tertinggal oleh orang lain. Mereka akan semakin naik dan terbang tinggi. Waktu kamu yang punya kebenaran murni itu. Kemudian dikamiri dengan kebenaran-kebenaran dunia. Dikamiri bagaimana, Kak?
contoh paling real. Misal, Kak Glory sama Kak Hani sama Kak Uni. Mereka adalah teman. Tapi terjadi satu kesalahan. Yaitu, Kak Glory musuhan dengan Kak Uni. Lalu Kak Glory menceritakan keburukan Kak Uni ke Kak Hani. Kak Glory cerita ke Kak Hani. Kak Uni itu begini. Dia ini. Tapi Kak Hani gak punya masalah dengan Kak Uni. Waktu Kak Hani mendengar itu dan mereka papasan, tiba-tiba muncul di hati Kak Hani, gak nyangka aku. Kak Uni kayak gini. Gak nyangka aku. Kok bisa dia begitu? Aku udah gak mau lagi dekat dengan dia. Respon kamu berubah dengan dia. Padahal kamu gak ada salah dengan dia. Itu artinya kamu sudah dikamiri. Dan kebenaran yang murni di dalam hatimu itu sudah dicuri dan sudah dikamiri. Kamu tidak akan bisa menangkap Kairos kalau sudah begitu. Nggak bisa deh. Ini kehidupan. Ini perjalanan. Akan ada perbedaannya. Dan Tuhan membuat perbedaan itu. Anak terang dengan anak dunia. Gandum dengan ilalang. Dia akan buat perbedaan itu. Yang bijaksana menurut dunia dan bijaksana menurut Tuhan. Dia buat perbedaan yang signifikan. Kamu ditemukankah hatimu mau dan ingin merespon? Aku mau kah? Jadi cara belajarnya adalah lihat dengan iman. Jangan cepat-cepat merespon negatif. Tanya Roh Kudus, Tuhan aku harus merespon bagaimana? Kenapa keadaannya begini? Mana tahu Tuhan sedang bicara lewat itu. Karena aku melihat kamu banyak pulang dari tempat pelayananmu. Tapi aku bisa tunjuk kamu satu-satu. Tidak ada yang berubah di hidupmu. Sayang sekali. Dengar baik. Aku akan terus beritakan ini. Di masa-masa akhir. Yang kudus akan semakin kudus. Tapi yang najis akan makin najis. Yang jahat akan makin jahat. Karena kesesakan makin besar. Makin dinginlah kasih itu. Apakah ditemukan yang seperti itu di hidupmu? Waktunya kamu sadar dan bangkit. Tuhan, aku mau belajar merespon. Jadi siapapun yang nanti memberitakan, yang nasehatin kamu, ngajarin kamu, baik di kampus, dimanapun. Dengar. Dan tanya Roh Kudus. Tuhan, sedang mau bicara apa? Karena waktu Kairos itu datang. Kamu langsung menyambar, Tuhan aku mau. Aku ingin. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kamu. Jangan bertanya kenapa aku cuma dapat segini Tuhan. Jangan bertanya begitu. Yang kamu harus tanya, kenapa respon hatiku begini ya? Kenapa aku tidak sadar-sadar ya? Terus cek ke dalam dirimu deh. Apakah jalan-jalanmu sudah benar atau belum? Kalau kamu tidak sering cek dirimu, tidak sering minta Roh Kudus buka lapisan-lapisan itu, hidupmu akan terus munafik. Dan kamu gak bisa jujur. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesamamu. Jadi perjalanan ini tergantung kamu dengan Tuhan. Tergantung kamu dengan Tuhan. Kamu ikut berdoa. Orang mulai bully kamu. Bukankah itu yang kamu lakukan terhadap saudaramu? Dia baru rajin sedikit saja. Kenapa kamu gak bisa sukacita? Kenapa kamu tidak punya hati yang makasih Tuhan, dia makin hari makin luar biasa. Tapi kedatangan kamu buat apa? Itu sebenarnya karena kamu menginginkan kamu harus sama, tetap seperti aku. Tapi waktu kamu ditarik sama seperti dia, kamu gak mau.
Kamu terlalu jahat. Kamu terlalu jahat. Dan aku harus bilang, kamu bertobat. 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 Jangan sampai kamu pulang ke sana dalam keadaan kamu tidak benar. Kamu lihat kematian itu bagaimana. Memang Yesus sudah mengalahkan musuh terakhir. Maut. Itu untuk semua orang. Tapi masing-masing kamu akan mengalami maut. Kamu akan mati, tapi jiwamu enggak. Kamu akan kembali ke sana. Di sana penentuan terakhir. Kamu kekal di neraka. Atau kekal di tempat Bapa. Kairos terus berjalan. Anugerah terus berjalan. Waktunya kamu merespon atau tidak. Kesaksian terakhir. Satu kali aku mengalami sesuatu yang sangat membuat aku ketakutan. Aku melakukan satu kesalahan di mana aku tidak bisa rasakan Tuhan. Aku masuk ke dalam kamarku, aku nangis. Tuhan, aku butuh hadirat-Mu. Tolong aku Tuhan, jangan pergi dari hidupku. Seperti dia menyembunyikan dirinya. Karena aku melakukan satu kesalahan itu. Bagiku itu didikan untukku. Dan aku tetap bilang, Engkau Tuhan yang benar dan adil. Engkau tidak bersalah atas perbuatanmu. Hari ini aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku minta ampun, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian aku mulai merasakan Dia lagi. Sampai hari ini. Tinggal kamu deh, bagaimana kehidupanmu. Amin. Waktu bertobat setiap hari. Selagi kamu masih bernafas, datang ke Tuhan. Kalau kamu sudah mulai rasa tawar di hatimu, tawar imanmu udah gak ada lagi. Datang ke kakak-kakak yang kamu lihat, dia bisa menolong kamu, membimbing kamu. Rendah hati. Jangan kamu udah datang kayak sampah, pulang kamu kayak sampah. Kamu datang ke sini, harapan orang tua kamu berubah. Tapi kamu pulang tidak berubah. Jangan seperti itu. Mulai kamu cek dirimu, kamu ada di mana. Dan kalau kamu sadar kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bangun. Bergerak. Siapa yang kamu bisa lihat? Kak, tolong arahin aku. Atau kamu bisa berdoa sendiri kalau kamu mampu. Berdoa datang sendiri ke Tuhan. Sampai kamu rasakan Dia. Makanya kakak tanya Kak Uni. Kamu yakin Dia ada di sini? Kamu gak takut dibully sama manusia-manusia itu? Takut Kak. Tapi aku memutuskan. Untuk ngikutin apa yang Roh Kudus taruh. Dahsyat. Iya. Mari kita lihat hidup para pembuli itu. Apakah hidupnya benar atau tidak. Karena Tuhan tetap akan buat perbedaan dengan itu. Ini memang gak enak deh untuk kamu dengar. Ya, gak enak. Tapi bagaimanapun kebenaran harus diberitakan. Amin. Itu sebabnya